Halo, selamat malam Sobat Bincang Energi. Ketemu lagi dengan saya Mada di Bincang Energi Muda yang keenam. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol tentang akselerasi EBT di era new normal seberapa optimis. Oke, selamat malam Mas Rizky. Terima kasih sekali ya waktunya udah mau ikutan di Bincang Energi Muda di Bincang Energi nih ya. Jadi Sobat Bincang Energi, Iya, kita sama-sama. bakalan kita bakalan ngobrol tentang akselerasi EBT di era new normal seberapa optimis. Jadi kita sekarang bakalan ngobrol sama Mas Rizky. Mas Rizky ini adalah riset analis ya di ASEAN. Jadi kebetulan Bincang Energi juga ikut menyemarakan hari ulang tahun ASEAN ya Mas Rizky ya. Wah, terima kasih banyak. Ya, tanggal 8 nanti. Oke, sebelumnya tanggal 8 nanti ya. Oke, ini juga dalam rangka ini sebetulnya. Bisa dibilang pre-event lah ya ke sana. Oke, boleh perkenalan dulu nih Mas Rizky sama Sobat Bincang Energi. Mas Rizky ini siapa gitu ya. Kemudian di ASEAN ini kebagian untuk ngapain gitu. Jadi biar Sobat Bincang Energi tahu lebih deket nih Mas Rizky ini siapa. Silahkan Mas Rizky. Ya, oke. Saya perkenalkan pertama teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Kesnawan. Saya bekerja sebagai research analyst, technical officer di ASEAN Center for Energy. Kemudian di ASEAN Center for Energy, saya sedang mengerjakan satu project namanya ASEAN Climate Change and Energy Project. Project ini dibiayai oleh Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Tugasnya adalah menjembatani antara dua sektor yang biasanya bekerja in silo. Jadi nggak nggak memikirkan satu sama lain, kasarannya. Jadi sektor tersebut adalah energi dan juga climate. Nah, di situ kita memproduksi beberapa artikel, beberapa academic paper, report dan lain-lain, yang mana untuk bisa support si tujuan kita tersebut. Kemudian selain itu juga saya bekerja untuk saya juga join di dalam tim pembentukan ASEAN Energy Outlook yang keenam. ASEAN Energy, kita singkatnya IO6. IO6 ini sebenarnya report yang mana kita bisa mau memproyeksikan konsumsi dan juga supply dari energi, situasi dari energi di ASEAN dari saat ini sampai ke tahun akhir di projection kita pakai tahun 2040. Jadi ada beberapa temuan menarik bahwa untuk sektor energi sendiri di bagian sektor energi demand itu yang pertama memang masih konsumsi energi masih sangat besar di bidang industri. Yang kedua itu di bagian transport. Jadi sebenarnya beragam findings atau beragam rekomendasi yang kita buat bisa jadi untuk merubah konsumsi tersebut, bisa juga untuk menekan angka konsumsi tersebut, bisa juga yang mana nanti bakal leading ke emission yang juga diproduce dari sektor tersebut. Wow, menarik sekali ya. Jadi memang Mas Rizky ini banyak berkecimpung di bidang riset gitu ya. Kalau boleh tahu Mas, secara apa ya, untuk ruang lingkupnya nih, karena kan di ASEAN Energy Center ya, berarti kan apakah itu khusus untuk Indonesia? Apa Mas Rizky juga melakukan riset itu untuk atau compare juga dengan beberapa negara-negara yang ada di ASEAN gitu? Ya. Jadi karena kita kan merepresentasikan dari ASEAN, jadi kita riset biasanya memang untuk whole ASEAN. Jadi memang kita atas nama regional dan juga findings temuan-temuan dari hasil studi kita itu lebih ke bagaimana ASEAN Energy Cooperation bisa jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu sih yang kita kerjakan biasanya.
Menarik sekali ya. Jadi sebetulnya Mas Rizky ini kalau dilihat ngezoomnya tuh lumayan banyak juga ya. Maksudnya negara ASEAN-nya gitu ya. Jadi melihat juga fenomena-fenomena yang ada di negara ASEAN lainnya. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan climate change gitu. Jadi bagaimana sebetulnya isu climate change itu dan kemudian bagaimana itu berdampak gitu. Boleh nggak sih Mas Rizky bisa memberikan sedikit sedikit keyword atau mungkin finding dan contekan mungkin ya, contekan dari hasil risetnya gitu. Jadi sebetulnya seberapa isu climate change itu dan urgensinya untuk energi baru dan terbarukan itu seperti apa sebetulnya di ASEAN ini sendiri ya Mas ya. Kan kita selama ini ngelihatnya Indonesia, lihat juga di beberapa negara, tapi di ASEAN sendiri itu kita kayak gimana sih sebetulnya gitu? Ya, mungkin kalau bicara soal isu climate change dan juga bagaimana korelasi ya dengan energi sektor, mungkin kita berangkat dulu dari apa sih sebenarnya Oke, teman-teman semua mungkin di sini sudah pada familiar dengan apa yang disebut dengan global warming. Kemudian bagaimana global warming menyebabkan GHG yang makin terperangkap di dalam bumi ya, di permukaan bumi istilahnya. Kemudian itu yang akan memanaskan suhu bumi. Nah, dengan pemanasan suhu bumi ini akan menimbulkan beragam efek. Salah satunya adalah mungkin yang paling sederhana adalah bumi makin panas, suhu muka air laut makin tinggi karena pencairan es di Arktik dan juga di Antartika. Last year, tahun lalu, kalau nggak salah di Antartika rekornya itu dalam artian suhu terhangat di Antartika itu 16 derajat. Itu udah kayak di Bandung atau udah kayak di Sleman lah. Kalau saya dulu kuliah di Jogja tuh kayak di Sleman ya, dekat-dekat Merapi istilahnya. Jadi bayangin Antartika itu jadi sehangat itulah istilahnya. Nah, kalau kita bicara konteksnya ke ASEAN, sea level rise ini juga akan berdampak ke bagaimana maksudnya muka air laut tersebut ke daratan ASEAN. Jadi ada beberapa daerah di ASEAN yang sangat amat terancam dalam artian bagaimana muka air laut ini bisa masuk ke daratan lebih jauh. Kita bisa lihat dari studi yang dilakukan oleh Climate Central. Di situ kalau kita bicara konteks Jakarta atau konteks Indonesia, Jakarta sendiri itu kalau teman-teman bisa ngecek nanti di Climate Central itu perkiraan air laut itu naik sampai ke Monas. Itu di tahun 2050. Dan akan semakin memburuk ketika tidak ada intervensi untuk kita menangkal atau menanggulangi atau karena ada dua hal penting. Kita pertama mungkin harus mitigasi, yang kedua kita harus adaptasi juga. Kita harus bersiap bagaimana pengaruh climate change ini juga masuk ke Indonesia misalnya gitu. Dan poin pentingnya adalah kalau kita melihat titik-titik di mana dibangunnya pembangkit listrik yang berbasis batu bara, itu semua ada di pinggir pantai. Kenapa? Karena semuanya kan membutuhkan akses transportasi dari batu bara tersebut, yang mana itu biasanya dari laut kemudian ke port, ke jetty-nya dia, pelabuhannya dia. Nah, kemudian itu nanti masuk ke PLTU. Ketika suhu muka air laut itu naik, kemudian itu kan akan berdampak kepada sistem kelistrikan itu sendiri. Kemudian selain itu, kalau misalkan kita bicara soal yang global, tahun lalu, kalau tidak salah di Amerika kan ada isu soal suhu yang dingin banget, ekstrim sekali dinginnya, yang mana itu membekukan PLTB, Bayu, tenaga angin, wind power. Dan itu di sistem kelistrikan di Texas itu sendiri juga kan mereka terisolir gitu, tidak gabung dengan US Land. Akhirnya apa? Akhirnya
mereka tidak bisa supply listrik, kemudian ketika mereka tidak, istilahnya mereka mati lampu, di beberapa tempat mati lampu, padahal suhunya dingin, mereka nggak bisa hidupin heater. Tercatat secara tidak langsung, indirectnya adalah korban-korban banyak berjatuhan atau banyak yang harus ke rumah sakit karena memang mereka tidak hipotermia lah segala macam. Karena mereka nggak bisa hidupin heater karena mati lampu. Itu sangat hal-hal yang sederhana. Kenapa sebenarnya implikasi dari climate change itu terhadap energi sektor itu sebenarnya mungkin kita bisa bilang kita bisa install coal power plant banyak, tapi ketika kita tidak menyiasatinya dengan bagaimana kita memitigasi si emisi yang dihasilkan untuk jangka panjang, itu akan sangat merugikan sebenarnya bagi kita, karena tidak hanya sekedar health, masalah kesehatan, tapi juga masalah ada social cost yang harus kita apa ya, kita bayar lah istilahnya secara tidak langsung di masa depan. Nah, itu yang harus kita tanggulangi. Itu beberapa isu yang mungkin bagaimana mungkin teman-teman di sini dari Bincang Energi juga bisa menyuarakan bahwa pentingnya anak-anak muda, teman-teman kita semua untuk melek bagaimana pengaruh climate change itu bisa berdampak terhadap kita di masa depan. Apalagi teman-teman yang mungkin saat ini masih sekolah. Kita berpikir ke depan, kalau misalkan nanti ke depannya bagaimana ya? Kayak kita zaman dulu kayaknya suhu dan musim itu masih bisa ketebak, masih ngerasakan enak. Sekarang tuh kita merasakan kayak wah panas banget ya. Terus juga musim, oh ini harusnya musim penghujan, oh ini harusnya musim kemarau, kok kemaraunya panjang banget. Kemarau bisa sampai 8 bulan, 12 bulan. Ini musim kemarau atau bagaimana? Itu kan implikasi yang kita rasakan sekarang. Itu akan makin buruk di masa depan gitu. Itu sih, Mbak Mada. Wow, menarik sekali ya Mas Rizky ya. Jadi memang ternyata secara mungkin kita nggak bisa merasakan itu, maksudnya kita untuk terkait dengan relate ke energi ya, tapi itu sudah menjadi daily kita banget tuh. Tadi contoh yang di Texas itu fatal banget loh itu. Saya sampai nggak bisa nyalain heater di suhu yang minus, itu kan bener-bener siksaan sekali gitu ya. Jadi nggak kebayang deh itu ternyata menjadi satu poin penting ya gitu. Apalagi saya tadi mendengar juga dari Mas Rizky bahwa beberapa pembangkit listrik kita dekat pantai yang itu ya aksesnya memang kita pasti pertimbangannya transportasi kan, tapi kemudian kita ada isu tentang sea level rise gitu yang kebayang banget di ASEAN, apalagi kita khatulistiwa ya Mas Rizky ya, kita 2 musim gitu rata-rata ASEAN 2 musim yang kemarin itu di rumah saya masih hujan deras gitu, padahal kita semua klaim ini adalah musim kemarau gitu. Jadi kayak ini sebenarnya itu musim apaan gitu ya, seru banget ya. Jadi kita tahu banget. Dan juga satu hal lagi nih Mas Rizky, Bincang Energi ini memang kita punya segmen pendengar yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita dari anak-anak kecil, jadi kemarin kita ngadain acara buat anak-anak kecil supaya tadi poin dari Mas Rizky itu kita bisa dapat tuh bahwa semua harus mulai melek gitu. Nah, terus kalau boleh tahu lagi nih tentang tadi kita nyambung nih, tadi ternyata climate change ada relate juga nih ke energi. Sebetulnya kalau Mas Rizky lihat tadi terutama di ASEAN Energy Center ya, penggunaan energi baru dan terbarukan di ASEAN atau di Indonesia khususnya di ASEAN itu sudah seberapa, kita nggak bisa bilang advance ya, tapi mungkin paparannya udah seberapa besar sih sebetulnya Mas Rizky kalau boleh tahu di energi baru dan terbarukan itu sendiri? Iya, sebenarnya di ASEAN sendiri, ASEAN Energy Cooperation itu kita punya konsensus antar negara ASEAN, kita sepakat semua untuk punya target 23% RE share di total primary energy supply. Jadi di energy supply-nya itu kita punya target 23% RE share. Kemudian selain itu kita juga punya target untuk mereduksi energy intensity
Jadi energi konsumsi per GDP itu 30% reduction. Jadi dari kalau kita bandingkan dari level tahun 2005, itu dua target tersebut itu hendak dicapai di tahun 2025. Jadi konsensusnya adalah punya dua target tersebut dicapai di 2025. Kemudian ada tambahan target baru. Kita juga punya target 35% RE share di installed capacity. Jadi di power plant kita punya jadi cooperation itu ingin menambahkan itu. Kemudian yang tadi energy intensity yang hanya 30% itu increase jadi 32%. Jadi ASEAN secara cooperation itu put more ambitious efforts atau target. Nah, bagaimana sebenarnya capaiannya secara konkret, secara aktual? Ya, itu kan dicapai di 2025. Cuman masalahnya kan saat ini gap dari 2021 ke 2025 itu kan masih panjang. Data yang kita dapat di tahun 2018 atau 19 itu ada di angka 13, 14%, 15%. Jadi ya, di angka itu saat ini. Dan itu kan masih ada gap yang lumayan untuk RE share-nya. Jadi dari let's say 14 ke 23 itu kan gapnya masih panjang, masih lumayan banyak. Kalau kita bawa ke konteks Indonesia juga, Indonesia kan ada di angka itu juga secara capaian target, dan ditakutkan tidak mencapai target. Tapi ada effort lain yang sedang diusahakan oleh pemerintah Indonesia, yang mana itu juga effortnya itu kita bawa ke ASEAN, konteksnya kita bawa ke ASEAN. Jadi seperti misalkan bagaimana Indonesia punya effort untuk co-firing PLTU, jadi batu bara terus pembakarannya dicampur dengan biomas. Jadi selain untuk mengurangi batu bara, konsumsi batu baranya juga untuk menaikkan bagaimana porsi RI itu sendiri ke dalam bauran energi. Cuman memang masih jauh, kalau saya pribadi bisa bilang itu kan masih beberapa power plant yang sudah di install istilahnya, tapi beberapa hal yang mungkin bisa enhance istilahnya itu ada di solar. Bagaimana potensi dari solar itu sangat besar ya, sangat besar. Cuman tinggal bagaimana kita atau nanti teman-teman dari pegiat community gitu bisa menyuarakan bahwa untuk bisa nge-push pemerintah. Sebenarnya kan RUU rancangan undang-undang untuk EBT kan sedang digodok. Targetnya bisa selesai tahun ini, insya Allah gitu mungkin. Tapi kita nggak tahu dengan situasi pandemi seperti ini, kemudian ada realokasi dari state budget, APBN segala macam, itu kan sangat berdampak terhadap bagaimana perkembangan si EBT itu sendiri, energi terbarukan itu sendiri, terhadap bagaimana di energy mix, di bauran energinya itu. Jadi itu, Mbak. Oke, wow. Jadi ternyata memang targetnya lumayan juga ya, masih cukup panjang ya nih, Mas Rizky ya. Oke, kalau agak gap yang sebetulnya itu kayaknya butuh effort yang lumayan wow juga ya. Jadi pengen tahu nih, sebetulnya tadi kan Mas Rizky sempat menyinggung bahwa Indonesia juga ada di stage itu tuh. Nah, pengen tahu nih dari profilnya gitu untuk ASEAN sendiri, karena tadi saya sempat dengar ada komitmen bersama dari negara-negara ASEAN untuk istilahnya nge-push nih supaya energi baru terbarukan itu bisa lebih cepat gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Rizky, sebenarnya bukan sejarah tapi lebih ke sebenarnya sejauh mana sih komitmen itu terbentuk? Apakah itu memang ada kayak, saya mungkin Sobat Bincang Energi juga pengen ngebayangin ya, apakah ada kayak meeting annually, kemudian ada revisi, kemudian apakah ada kayak misalnya skema dari partnership nih dari antar ASEAN gitu kan, apalagi kan ASEAN tetanggaan tuh ya, jadi misalnya Myanmar, kemudian mungkin Malaysia dan Indonesia, itu ada nggak sih sistem seperti itu gitu untuk nge-push, soalnya kayaknya
kalau berjuang sendiri juga kasihan ya, maksudnya kasihan sih, tapi Yeah. berjuang sendiri juga berat gitu kan, karena ini tadi platformnya juga komitmen bersama gitu. Gimana Mas Rizky, bisa cerita nggak soal itu? Karena kayaknya penasaran tuh tentang itu. Ya, ya ini menarik ya. Maksudnya ASEAN ini kan dibangun berdasarkan musyawarah mufakat. Bagaimana konsensus dalam membentuk ASEAN itu sendiri tercipta. Kemudian itu yang mendorong bagaimana segala macam komitmen yang hendak dicapai itu melalui konsensus-konsensus yang rutin diadakan. Jadi di ASEAN Energy Cooperation sendiri itu kita punya ada 7 sektor utama. Jadi yang pertama itu APG. APG itu ASEAN Power Grid. Jadi ini bagaimana interconnection soal electricity, bagaimana interconnection antar negara ASEAN. Contoh misalkan Sarawak dengan Kalimantan Barat. Nah, ya. Kemudian LTMS, Laos PDR, Thailand, Malaysia dan juga Singapura LTMS. Kemudian juga bagaimana di ASEAN di bagian utara, Vietnam, Laos, Myanmar itu juga ada interkoneksi, ada target juga untuk bagaimana Brunei dengan Sabah dengan Philippines, terusnya juga berhubungan dengan Brunei. Jadi itu fokus dari APG dan itu juga targetnya nanti kan juga bermuaranya akan ada di mana bagaimana ASEAN Energy Cooperation bisa lebih kuat lagi. Yang kedua itu Trans-ASEAN Gas Pipeline. Bagaimana ada pipa-pipa gas untuk mempermudah transportasi jalur gas dari satu negara ke negara lain. Kemudian yang ketiga clean coal technology. Ini lebih ke bagaimana penggunaan istilahnya ASEAN tidak bisa cepat-cepat untuk melupakan coal, untuk move on dari coal itu sangat susah karena memang ekonomi terbentuk dari situ. Itu akan sangat susah. Tapi bagaimana dampak dari penggunaan ini yang bisa ditekan dengan penggunaan teknologi yang lebih mature, lebih ramah lah istilahnya. Tapi ya still debatable soal keramahan itu. Cuman memang ada efforts untuk putting higher standard untuk coal itu sendiri. Kemudian yang keempat energy efficiency dan juga conservation. Bagaimana? Ya, itu kayaknya nggak perlu saya jelasin istilahnya energy efficiency. Bagaimana effort yang dilakukan melalui action plan dan lain-lain. Kita secara konsensus kita nanti punya beragam aktivitas yang apa yang kita mau capai di tahun ini, tahun depannya. Yang kelima itu RE, renewable energy. Yang keenam itu regional energy policy and planning. Jadi itu lebih ke bagaimana kita dapat meregulate satu policy yang bisa diduplikasi mungkin ya, atau bisa diadapt tergantung dari negaranya. Karena negara ASEAN kan karakteristik berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang moderate, ada yang mungkin belum sampai ke sini, belum sampai ke level yang lain. Jadi levelnya kan berbeda-beda. Yaitu kan terkait adaptasi itu juga menyesuaikan dengan kapabilitas dari country itu sendiri. Yang kemudian itu yang keenam, yang ketujuh terakhir civilian nuclear energy. Jadi ini terkait bagaimana kajian-kajian soal nuklir itu bisa jadi apakah ini bisa jadi turning point atau bagaimana nanti. Jadi dari 7 yang saya sebutkan itu kita punya meeting annually. Jadi setiap yang tadi saya sebut itu punya meetingnya sendiri. Nah, itu membahas soal aktivitas milestone apa yang ingin dicapai tahun ini, bagaimana dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan. Itu semua tertuang dalam satu dokumen istilahnya.
Jadi itu dibahas terus apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai nanti akan dicapai di tahun kapan atau digeser di tahun depannya kah atau bagaimana. Jadi itu yang dilakukan. Dari 7 sektor ini kemudian naik ke level yang lebih tinggi, lebih ke level dirjen. Karena yang tadi kan itu lebih technical di bawah level-level technical. Oke. Kemudian naik ke level dirjennya, dirjen energi di ASEAN gitu. Nanti setelah dari level dirjen, hasil konsensus ini dibawa lagi ke minister. Jadi kita annual itu punya ASEAN Minister on Energy Meeting. Jadi apapun yang dikonsensuskan dari bawah itu nyampe ke minister, nyampe ke menteri, nyampe ke Pak Ari Pintasrif. Kalau dari Indonesia nyampe ke ruangan beliau juga datang untuk join bagaimana situasi kemarin di tahun 2019 itu bukan Pak Jonan tapi Pak Archandra Tahar yang datang. Gitu, itu yang sebenarnya konsensus yang dibangun itu benar-benar sampai ke level ya ke higher level lah. Jadi nggak cuma sekedar digodok di bawah terus lupa gitu. Jadi ini digodok di bawah benar-benar naik ke level yang lebih tinggi lagi, terus naik lagi ke level yang lebih tinggi. Dan itu menjadi konsensus bersama di ASEAN bagaimana untuk bisa achieve dari target-target yang udah disepakati. Nah, karena di bawah udah sepakat, ya sudah lebih ke bottom up. Karena kalau top down kan biasanya top down itu kekurangan adalah kita nggak tahu nih challenge tantangan yang dihadapi sama teman-teman yang di battleground. Karena top down kan taunya lihat dari atas, oke, sorry ya kalau bahasanya gue maunya ini, kagak peduli gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kalau dari top down kan mereka godok ini apa yang memungkinkan, apa yang enggak, itu kan diangkat ke atas. Jadi yang nyampe ke atas itu sudah segala kemungkinan yang mungkin bisa dicapai. Walaupun memang gap yang ada yang sekarang ini masih ada itu lumayan besar ya. Tapi effort akan tetap dilakukan dengan beragam cooperation yang ada di ASEAN ini. Jadi nggak cuma sekedar satu country bagaimana kamu mau ngapain, kita mau ngapain segala macam. Itu lebih ke konsensus itu disepakati bersama istilahnya. Gitu Mbak. Wow, menarik banget nih ya. Jadi kita jadi tahu nih ya Sobat Bincang Energi bahwa sampai jadi target segitu prosesnya ternyata panjang ya Mas ya, dari bawah gitu kan, kemudian naik gitu. Jadi tadi poin sangat menarik sekali sebetulnya Mas Rizky bahwa bagaimanapun riset ini ya akan berkontribusi gitu ya, karena dia akan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan kemudian sampai ke policy gitu ya. Jadi sangat menarik sekali sebetulnya ini bagaimana proses pengambilan kebijakannya atau konsensus itu berjalan. Apalagi tadi Mas Rizky sudah menjelaskan bahwa saya ingat banget dari dulu kalau belajar tentang ASEAN itu ASEAN ya memang dia visinya dan kemudian konsepnya, filosofinya memang seperti itu ya, musyawarah mufakat ya bersama-sama gitu ya. Jadi memang ini jadi sangat menarik gitu dan relate sekali dengan energi gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Sobat Bincang Energi, boleh saya bacain ya Mas ya? Jadi ini relate juga nih. Boleh. Terkait dengan tadi ada 7, jadi ada 7 bidang sebetulnya yang menjadi kalau kita bisa bilang fokus dari ASEAN Energy Center ini ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang terkait dengan bidang renewable energy. Di bidang renewable energy masih ada weakness spot nggak sih untuk membantu menghadapi climate change? Jadi sebetulnya tadi dari awal kita udah ngelihat bagaimana relate tuh si climate change dengan energi. Nah, di sini pertanyaannya adalah di bidang renewable energy masih ada weakness spot untuk membantu menghadapi climate change dan bagaimana cara untuk mengimprove-nya, khususnya di ASEAN. Jadi pengen tahu nih so far gimana sih untuk bidang renewable energy itu gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih. Ada yang tertarik terkait dengan renewable energy. Terima kasih Mas Rizky. Ya. Mungkin lebih ke karena akan perkembangan dari satu hal itu pasti challenge-nya, tantangannya itu tidak cuma dari satu hal, satu sektor atau satu
pokoknya kemungkinan ada banyak yang mempengaruhi bagaimana satu entitas atau satu individu bisa berkembang, termasuk juga bagaimana RI itu sendiri bisa berkembang. Jadi memang kalau kita berkaca dari bagaimana ASEAN itu sendiri istilahnya mungkin kayak tergopoh-gopoh untuk bisa achieve target segala macam. Termasuk juga dari kita sendiri di Indonesia juga bagaimana kita benar-benar harus put more efforts untuk bisa achieve itu. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa berpengaruh. Yang pertama kalau saya bisa bilang itu bagaimana mungkin regulasi, karena regulasi ada yang bisa membantu meyakinkan investor RI untuk bisa invest. Karena itu mereka butuh legalitas, mereka butuh safety-nya mereka bahwa saya mau ngasih duit, tapi aman nggak? Kira-kira jelas nggak bagaimana mungkin apa yang saya dapat nanti pasti nggak, skemanya seperti apa segala macam. Itu kan mereka akan memikirkan soal itu kan sebelum mereka ngasih uangnya, sebelum mereka invest. Kemudian yang kedua, bagaimana RI itu bisa mature atau enggak di satu negara itu adalah dari teknologi. Saat ini kan problem RI itu isunya di soal intermitensi. Bagaimana keluaran dari renewable energy itu tidak bisa dibilang tidak stabil. Kalau misalkan solarnya tiba-tiba mendung, drop outputnya. Kemudian angin tiba-tiba tidak bertiup, drop. Dan ini kan secara kalau kita misalkan kita bicara masih pakai teknologi yang apa yang kita punya sekarang, itu kan akan mempengaruhi bagaimana listrik itu sendiri bisa terdeliver dengan baik ke demand. Oke, kita secara rakyat secara rakyat pengennya jangan sampai mati lampu. Nah, tapi kan kita harus juga melihat di sisi lain kita menekan bahwa RI itu harus tinggi, tapi jangan sampai mati lampu. Nah, itu kan harus realita yang kita mesti paham. Ada hal-hal yang mungkin butuh emerging technologies yang bisa mensuplai atau memitigasi bagaimana dampak dari intermitensi ini jadi bisa dikurangin, bisa diminimalisir, mungkin dengan penambahan baterai atau emerging technologies lainnya gitu lah. Kemudian itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya bicara soal bagaimana regulasi, kedua bagaimana sebenarnya regulasi, yang kedua tuh investasi, bagaimana bisa naik nih investasinya. Kemudian yang ketiga itu tadi saya bilang soal teknologi, bagaimana untuk bisa mature dari teknologi itu sendiri. Yang keempat mungkin bagaimana publik bisa melihat renewable energy itu sebagai prospek ya. Karena ketika publik itu bisa mempunyai pemahaman bahwa ini prospek, ini emang aku butuh, emang ini, atau mungkin bisa jadi lifestyle. Kalau saya ngelihat lifestyle menjadi transisi energi itu penting, walaupun sebagian orang bilang gaya-gayaan doang. Tapi itu akan memicu makin banyak orang. Ketika kita bayangin nggak sih ada hal-hal yang tiba-tiba semua orang viral naik sepeda selama masa pandemi. Itu kan lifestyle sebenarnya kan. Ada orang-orang yang cuma gaya-gayaan doang, naik sepeda yang nggak benar-benar pengen naik sepeda istilahnya. Itu pasti ada pro dan kontra sebenarnya. Tapi kan itu membuat hegemoni yang bisa melecut orang-orang di sekitar. Oh iya, aku juga pengen dong. Misalkan pasang solar rooftop apa segala macam. Oh iya, bapak itu bisa pasang. Ternyata tagihan listriknya jadi murah. Yang awalnya harusnya sebutlah kita bayar bulanan 500.000 misalkan gitu. Oh ternyata setelah pasang mereka
bisa cuma 200.000, bisa cuma 300.000, 200.000 bisa beli beras. Sesederhana itu. Itu kan hal-hal yang bagaimana bisa lifestyle bisa ngedrive energy transition sebenarnya. Jadi dari 4 hal tadi sebenarnya harus tidak boleh, nggak bisa cuma satu doang yang diprioritasin dulu, baru yang satu lagi, baru yang lain. Jadi emang harus jalan secara paralel bersamaan. Bagaimana semua pihak itu bisa punya satu visi yang sama untuk mencapai target-target atau intensi yang kita ingin capai di transisi energi itu sendiri, gitu Mbak. Saya sambil minum ya Mbak. Boleh. Ini santai banget loh Mas, santai aja, monggo. Ya, seru banget ya tadi ya. Jadi tadi tuh menggelitik sekali loh statementnya Mas Rizky tuh, bahwa bener juga ya, kita pengen RE nih, pengen renewable energy gitu ya. Tapi di satu sisi nggak boleh mati lampu, itu berat loh. Jadi kayak kebayang, maksudnya harus stabil, tapi juga harus RE gitu. Jadi berarti memang challenge-nya adalah nggak cuma di bidang, nggak cuma di distribusi, nggak cuma di distribusinya ya, tapi juga harus handal sebetulnya kita untuk menuju ke sana gitu ya. Oke, nah menarik banget nih Mas Rizky, tadi juga udah disinggung ada empat hal yang bisa dilakukan. Tadi ada regulasi, kemudian juga lifestyle tadi yang terakhir nih, menarik sekali apalagi di pandemi. Nah, nyinggung sama judul BEM kita juga sebetulnya ya. Jadi sebetulnya kalau kita pengen nge-boosting ya, atau kita anggap aja melakukan akselerasi percepatan renewable energy di era new normal ini, kalau tadi udah disindir terkait dengan lifestyle, kita boleh bilang kalau kita optimis nggak sih Mas sebetulnya untuk membuat ini menjadi lebih cepat gitu ya di masa pandemi ini, justru karena dilihat kayaknya di beberapa perusahaan karena pandemi ini ada juga yang kemudian tiba-tiba melakukan transisi. Banyak yang melakukan transisi secara tidak langsung karena memang dalam tanda kutip bukan dipaksa, tapi memang kondisi ke sana gitu. Nah, kalau dari Mas Rizky sendiri melihat pandemi ini untuk terkait dengan akselerasi energi yang ada di ASEAN menjadi sesuatu yang akan mempercepat, atau justru momen ini dianggap seperti apa nih, kayak gitu, kira-kira? Ya, sepanjang 2020 kemarin kita rilis total 12 publikasi, 12 artikel, insights terkait 3 hal. Jadi masing-masing itu ada 4. Jadi yang hal pertama itu tentang oil and gas. Jadi sepanjang 2020 kemarin kita bikin kajian itu. Kemudian yang kedua RE, yang ketiga electricity. Yang oil and gas kita tahu di tahun 2020 sempat harganya sampai minus. Jadi istilahnya saya penjual nyari pembeli, kamu mau beli minyak saya, ini aku kasih uang kamu biar kamu beli minyakku. Itu saking minusnya ya harganya. Jadi penjualnya ngasih uang. Ini aku kasih uang nih, ambil minyakku sekalian. Nah, itu bagaimana implikat dampak gitu ya Mas ya? Iya, itu bukan diskon lagi ya kayaknya. Karena sampai mereka ngasih uang balik lah istilahnya itu. Jadi harganya maksudnya itu sampai minus, jadi bukan lagi diskon. Jadi kayak ada insentif kalau mau beli gitu ya. Udah nggak cashback lagi kali ya Mas ya itu? Iya, nggak dikasih malah. Cashback kan cuma ada potongan gitu. Nah, iya, oke. Nah, itu kan tergenerate dari bagaimana supply yang berlebih ketika demand-nya drop. Untuk kita tahu oil and gas itu majority itu dipakai di bidang industri dan juga transport. Kita bicara soal transport. Kebanyakan juga dipakai di international transport, domestic air, segala macam. Road transport juga memegang peran penting. Terus dengan mobilitas yang dilimitasi oleh pandemi ya. Oleh pandemi kita nggak boleh kemana-mana segala macam. Itu kan mau kita di pemerintah mana juga, di negara mana juga kita harus dibatasi mobilitasnya. Jadi istilahnya itu kan menekan angka konsumsi dari
oil and gas itu sendiri sebagai primary sources-nya. Itu leading ke bagaimana supply-nya. Lah ini aku udah ngebor nih. Ini udah ada nih minyak nih di kantong nih. Siapa yang mau dikasih nih istilahnya kan? Karena orang pada aku nggak butuh. Nah itu yang mengenerate daripada aku megang terus. Ini ada biaya nih aku megang terus ini minyak. Mending kamu ku kasih uang, kamu ambil nih ke sana. Karena storage itu pada penuh semua. Oil storage di beberapa negara itu pada penuh semua karena ya emang demand-nya drop. Itu oil and gas. Yang kedua electricity. Bagaimana secara overall itu kelistrikan drop karena sektor komersial semua waktu awal-awal pandemi kita di Indonesia itu drop habis-habisan. SCBD tutup istilahnya. Jadi perkantoran itu banyak yang WFH segala macam. Tapi industri juga ada beberapa yang harus terkendala. Jadi karena industri ini sendiri kan dia mungkin workersnya juga harus nggak bisa travel segala macam. Itu juga jadi isu kan. Jadi industri juga agak terhambat. Nah itu tapi di sisi residensial itu kita jadi tahun lalu banyak banget berita, wah aku bayar listrik bulan ini kok mahal banget ya tiba-tiba. Iya benar banget. Nah, karena memang secara tidak langsung, oke, mungkin ada perhitungan yang mungkin kita bisa bilang, oh butuh lebih transparan lagi harusnya. Itu kita put aside gitulah. Tapi pernah nggak kita bayangin bahwa untuk beberapa orang yang waktu 9 to 5 biasanya itu dihabiskan di kantor, tapi sekarang dihabiskan di rumah. Terus kita turn on AC, aircon, nyala 25. Kalau 25, kalau misalkan lebih rendah lagi kan lebih consume energi lagi kan. Itu kan kita nggak pernah sadar bahwa oh iya ternyata kita memang consume energi lebih tinggi ketika kita WFH segala macam. Itu untuk sektor residential. Jadi dua sektor yang tadi saya sebut, oil and gas dan juga electricity, itu sangat amat memiliki dampak terhadap bagaimana pandemi merubah sektor tersebut. Tapi untuk RI menarik, findings yang kita temukan di sepanjang 2020, RI itu hanya terlihat more resilient dibanding sektor-sektor lain. Mungkin pada saat awal, kan kita masih gagap di negara bagian manapun juga masih gagap bagaimana mengatasi pandemi ini. In total mereka melimitasi segala macam logistik untuk pembangunan apa segala macam. Jadi RI itu isunya materialnya nggak bisa datang ke proyeknya, kemudian workersnya juga nggak bisa bekerja karena nggak bisa travel, itu isunya. Tapi ketika ada kita seiring waktu kita semakin paham bahwa apa yang menjadi ini logistik ini nggak apa-apa, misalnya ini jadi sektor esensial ini enggak, itu kan kita semakin paham. Nah setelah itu RI tidak berita-berita yang kita baca terus findings yang kita temukan itu RI tidak mengalami dampak yang sangat seperti yang sangat buruk ya kalau kita compare dengan oil and gas dan juga electricity. Jadi RI terlihat more resilience dibanding sektor lain. Nah, ini kan tetap tumbuh, tetap terjaga di tahun 2020. Jadi itu findings yang sangat menarik bagaimana sebenarnya pandemi itu nggak terlalu berdampak sangat signifikan terhadap RI sebenarnya. Dan itu yang perlu menjadi catatan kita sebagai generasi muda harus tahu bahwa story-nya tuh seperti itu loh. Ternyata RI lebih resilient dibanding oil and gas. Oil bisa harganya jadi minus kayak gitu. Itu kan kita bisa berpikir nanti ke depannya bagaimana mungkin transisi itu bisa dipercepat. Jadi
Ya. oil, gas, coal itu sebenarnya masih menjadi tulang punggung istilahnya. Tapi itu bisa backbone-nya itu bisa ditambahin lagi lebih kuat oleh RI. Jadi istilahnya kita nggak perlu membungkuk lagi karena kita terlalu rely sama oil and gas, sama coal juga kita bisa lebih tegap lagi karena disupport oleh potensial resources dari RI yang lain gitu. Itu sangat menarik karena saat ini RI belum terdampak sangat sangat signifikan ya, kalau saya bilang. Kalau kita bicara konteks ASEAN, kita ambil contoh dari Vietnam misalkan. Di 2020 itu Vietnam pecahin rekor terus. Jadi solar rooftop di mereka pecahin rekor. Jadi rekor mereka sendiri. Mereka install di 2019 itu mereka ada berita solar boom lah istilahnya. Mereka tiba-tiba mereka punya ada regulasi FIT, kemudian dari regulasi ini mengenerate banyak investor untuk install solar panel, dan juga itu tidak dibatasi cuma dengan large scale solar panel, tapi juga solar rooftop. Yang mana itu ada, saya lupa angka pastinya, tapi sangat banyak di berita. Jadi di tahun 2020 itu dia mecahin rekor yang mereka lakuin di 2019. Bayangin di 2020 itu pandemi. Iya. Pandemi sebenarnya, dan beragam hal mereka lakuin kan sebenarnya untuk bisa tetap survive ternyata yang kita pikir mungkin RI bisa jadi terkendala, ternyata enggak. Itu emang udah ada buktinya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek apa yang saya omong ini soal Vietnam. Di tahun 2020 mereka pecahin rekor, dan itu bisa terrealisasi, dan itu bukan tidak mungkin. Jadi sebenarnya pandemi tidak memukul RI secara beneran lah istilahnya, secara kuat gitu, enggak lah. Nah itu kan kalau teman-teman bisa ingat ada meme yang sangat menggelitik. Jadi yang yang lagi tinju, yang satu kayak kita gitu, yang satu lagi pandemi ninjuin kita lagi bonyok, terus di sampingnya tuh ada lagi yang lebih gede, climate change. Itu yang siap ninju kita lagi, yang bikin kita bonyok nantinya. Nah itu kan sebenarnya kita bagaimana RI yang kita siapkan itu tidak cuma bagaimana bisa tahan, bisa resilient terhadap situasi pandemi seperti ini yang sangat unpredictable. Kemudian kita lebih bisa mempersiapkan RI ini bagaimana bisa memitigasi, bagaimana kita bisa adaptasi terhadap perubahan iklim itu sendiri nantinya. Jadi itu big goal-nya itu kita bisa arahkan ke sana gitu. Gitu Mbak. Ya. Wow, menarik sekali nih ya finding-nya nih. Jadi saya tadi cukup terperangah juga nih Mas Rizky, bahwa ternyata RI di tengah pandemi justru lebih resilient ya dibanding yang nggak nyangka juga, Mbak. Awalnya memang ada tantangan-tantangan tadi ya untuk keep it gitu ya. Tapi at some point ternyata mereka bisa bertahan. Ini ada satu pertanyaan menarik nih dari nyambung nih dengan tadi findingnya dari Mas Rizky bicarakan. Apakah resiliennya si RI ini karena dia sales more, maksudnya banyak yang mulai mengkonsumsi selama pandemi ini ya, atau mungkin karena demand-nya nggak berkurang? Boleh dijelaskan nggak Mas? Ini terkait dengan tadi finding tadi, resiliennya itu dia seperti apa gitu? Jadi kalau kita bisa berangkat dari bagaimana si RI itu sendiri konsumennya segala macam, itu kan dia misalkan solar itu kan masuk ke grid, bagaimana gridnya bisa, kalau misalkan kita ambil contoh Vietnam, mereka satu suara lah istilahnya. Bagaimana dari sisi investor, kemudian dari pemangku kepentingan, dari regulator, dan juga dari electricity provider, itu mereka sama-sama punya satu visi. Oke, satu pihak investor, aku nanti bakal invest nih dengan regulasi yang udah dibuat sama regulator, itu sangat aman. Ya dari sisi electricity provider, dari sisi PLN ya, mereka juga mempersiapkan diri bahwa nanti makin banyak nih RI bisa masuk. Kita harus mempersiapkan grid kita untuk bisa
tetap deliver dengan baik. Jadi masalah intermitensi itu kita harus coba tanggulangi bagaimanapun caranya. Jadi mereka punya satu visi. Kemudian ketika ya itu tadi saya kurang tahu secara detailnya bagaimana situasi di Vietnam bisa mengenerate itu, tapi memang investor secara karena itu ada hitung-hitungan bisnis ya sebenarnya. Mereka sudah memperhatikan, mereka sudah ngelihat ketika ada regulasi yang aman, mereka berani aja tuh pasang uangnya di situ. Mereka tidak takut rugi karena ketika mereka sudah merasa aman secara legalitas keuangan ya, finansialnya itu mereka punya keamanan segala macam. Mereka willing to invest, yang mana nanti langsung terserap ke dalam grid, yang nanti gridnya sendiri juga ke masyarakat. Kalau kita bicara soal Vietnam tadi, mereka kan sebenarnya di awal-awal pandemi mereka kayaknya berhasil menanggulangi angka kasus untuk COVID ya. Nah itu mereka kan bisa hidup normal di awal-awal. Tapi kan memang sekarang ada problem itu. Jadi mereka ekonomi tetap tumbuh, ekonomi tetap berjalan segala macam. Itu ngegenerate bagaimana konsumsi tadi investor yang invest di RI itu terserap semuanya ke konsumer lah. Nah, konsumer itu sendiri juga ketika masuk ke masa pandemi, ketika Vietnam mulai keteteran dengan situasi pandemi, kasus mulai naik segala macam, mereka kan juga sama kayak kita ya, WFH apa segala macam, itu juga tetap terserap. Jadi ketika ya tadi solar rooftop segala macam, itu banyak yang invest juga di rumahnya untuk pasang segala macam. Jadi memang benar-benar terserap. Situasinya itu jadi lebih bisa, saya nggak tahu apakah itu bisa memicu menjadi sebuah lifestyle nantinya di sana. Itu akan ketika jadi lifestyle itu akan jadi lebih boost lagi lah ke depannya. Sangat menarik sih kalau kita bicara soal Vietnam. Bagaimana mereka bisa transisi ke cleaner energy itu. Yang mungkin bisa kita terapin di Indonesia nih. Iya. Iya gitu. ya. Ya, benar banget ya Mas Rizky ya. Seru banget tadi ya ngelihat bahwa sebetulnya gimana Vietnam itu bisa bertransisi sebenarnya nggak cuma satu pihak seperti tadi yang Mas Rizky bilang, ada 4 hal yang harus bersinergi satu dengan yang lain ya. Ada terkait dengan regulasi, ya kan, ada regulasi, kemudian ada juga bagaimana di catch up tuh sama investor gitu ya. Kemudian setelah itu kita sebagai consumer itu juga kita kalau udah jelas nih ya, regulasinya jelas, investornya jelas, mungkin bisa punya banyak pilihan gitu untuk pasang solar rooftop. Kayaknya kita juga mau tuh ngerjain itu gitu kan, kalau misalnya banyak pilihan gitu. Apalagi udah tadi ada safety-nya, ada kemudian hitung-hitungan bisnisnya juga lebih jalan. Apalagi tadi Mas Rizky bilang kayaknya lebih murah deh kalau aku pasang solar panel gitu ya di rumah, kalau misalnya bisa. Jadi bisa beli di apa ya namanya, ditukar pakai tadi beras gitu ya. Jadi seru banget. Nah, tadi juga ada satu statement menarik nih Mas Rizky terkait dengan Vietnam, kemudian juga dengan negara-negara lain gitu ya. Kemudian sebetulnya gini, tadi ada satu pertanyaan menarik sebelum kita lanjut bahwa Indonesia itu punya satu tantangan yang sebetulnya menjadi saya nggak tahu bisa dianggap tantangan atau potensi terkait dengan pengembangan energi, bahwa Indonesia itu negara kepulauan, sementara ASEAN itu yang kepulauan mirip kita tuh Filipina gitu, yang lainnya kan kebanyakan memang dia daratan cukup besar ya, kecil, mainland gitu ya. Nah, dari Mas Rizky, kalau dari riset-riset yang sudah dilakukan, ada nggak sih bukan kontribusi ya, tapi semacam faktor itu berpengaruh terhadap pengembangan renewable energy untuk negara dengan karakteristik seperti kita, yaitu kepulauan. Jadi mungkin bisa ngebandingin juga sama Filipina gitu. Mungkin Mas Rizky, ini pertanyaan dari salah satu sobat energi. Ya, kalau kita bicara soal Filipina kan itu dia lebih simpel ya. Mereka kan cuma punya, kalau saya tidak salah ingat, mereka cuma punya 3 grid. Jadi Mindanao, Visayas, sama Luzon. Jadi cuma 3 grid ini doang.
istilahnya jarak kepulauan antar Mindanao, Visayas sama Luzon, antar ketiga grid ini sendiri juga, if they are willing to invest to subsea cable, it's done. Jadi masalah selesai. Nah, masalahnya kita kan misalkan dari Indonesia, Sumatera sama Jawa dekat mungkin ya sama Selat Sunda. Tapi bagaimana Jawa dengan Kalimantan? Laut Jawa, terus mungkin dari Sumatera ke Kalimantan, lewatin Selat Kalimantan itu kan gede banget itu, luas banget. Itu bisa jadi isu kan. Jadi perkembangan itu sebenarnya kita harus berkaca ke bagaimana resources yang available dari satu tempat. Kita ambil contoh mungkin di Kalimantan itu mostly soal hydro. Mungkin hydro yang bisa dikembangkan. Kemudian di Sulawesi Selatan misalkan itu angin. Kemudian di Sumba juga angin misalkan. Nah itu yang bisa dikembangkan. Kemudian di Papua mungkin mungkin hydro juga banyak di Papua karena pegunungan. Itu yang bisa dikembangkan. Cuman memang permasalahannya adalah demand-nya ada di Jawa. Nah, ya benar. Nah, bagaimana ketika kita mau ada resources-nya ada, ya udah, tapi demand-nya mana? Demand-nya nggak ada. Investor lah yang mau beli listriknya nanti siapa? Kalau nggak ada yang beli, ya duitku kapan balik dong? Kapan aku untungnya? Jadi kan itu yang jadi aduh, gimana ya bisa mengembangin itu. Jadi memang kalau ya sepanjang saya tahu, teman-teman dari Kementerian ESDM, mereka mencoba untuk menambahkan injeksi demand ke dalam proyeksi energi yang mereka lakuin. Jadi ada beberapa, misalkan kan demand-nya ini banyak di Jawa nih, konsumsi energi paling tinggi ada di Jawa, kemudian di Kalimantan lebih rendah. Bagaimana bisa menghidupkan demand di Kalimantan dengan membangun industri, dengan mungkin bagaimana ekonomi bisa tumbuh dengan ya mungkin selain industri mungkin pusat bisnis juga dipindahkan ke sana segala macam. Bukan pusat bisnis sih, lebih ke bagaimana bisnis bisa ditingkatkan di sana. Jadi ketika mau invest itu serapannya ada. Nah, kemudian itu satu hal yang mungkin bisa jadi yang satu langkah yang bisa jadi perlu dilakukan atau mungkin sudah dalam proses dilakukan oleh pemerintah. Tapi memang lagi-lagi ketika ada kejelasan terkait regulasi yang bagaimana bisa men-trigger. Jadi beragam hal itu bisa ke-trigger kan, bisa tiba-tiba jadi viral, bisa tiba-tiba jadi boom. Itu kan sebenarnya ada triggernya. Kalau Vietnam tadi soal FIT itu yang jadi trigger bagaimana solar itu bisa jadi tiba-tiba boom ke depannya. Karena ketika investor makin banyak, harga pasti makin murah. Karena mereka berkompetisi untuk menurunkan harga. Kemudian juga mereka, investor-investor tadi, pengen bagaimana untuk menekan CAPEX. CAPEX-nya kita ini, capital expenditure harus ditekan. Bagaimana caranya? Oh, mungkin pakai lokal konten. Industri lokal tumbuh jadinya. Mungkin pakai lokal konten. Apa yang bisa kita bikin di rumah sendiri istilahnya, itu apa aja, spare part-nya segala macam, itu apa aja yang kita bisa bikin sendiri. Kita minimalisir import, karena import ada bea import segala macam, pajak import itu juga lumayan kan kalkulasinya. Nah itu kan bisa ketika lokal konten, industri lokal bangun, jadi harga juga makin turun, yang mana market jadinya lebih milih ke sana segala macam. Jadi kita butuh satu trigger sebenarnya. Trigger yang bisa punya multiplier effect. Bagaimana RI itu bisa nanti jadi pelan-pelan bisa naik, pelan-pelan bisa naik.
it needs proses, tapi Ya. kalau guru saya bilang kita udah terlambat untuk pesimis. Jadi kita harus yang tersisa kita cuma optimis aja nih untuk bagaimana RI bisa tumbuh lagi ke depannya, melalui bagaimana bincang-bincang seperti ini menjadi wadah bagi teman-teman yang mungkin kan ada segmentasi tersendiri. Kalau misalkan saya bicara di mana di forum meeting ASEAN itu kan yang ada bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan istilahnya. Nah, tapi kan dari sisi yang dari forum-forum seperti ini kan yang lebih muda yang masa depan gua tuh istilahnya. Jadi ketika mereka aware terhadap masa depannya, oke, I'm willing to do something. It's yang paling penting. Oke, Itu, Mbak. ya. Menarik banget Mas Rizky. Sayangnya waktu kita udah mendekati habis pengunjung acara nih ya. Tapi sebelumnya mau last statement karena tadi ada satu highlight juga. Saya setuju banget nih, kita bincang energi setuju sekali karena kalau menurut sensus penduduk nih ya, secara demografi komposisinya tuh memang sekarang banyaknya lagi gen-gen yang muda nih ya. Besok bakalan jadi leader nih nantinya. Nah, dari Mas Rizky sendiri nih, sebelum kita tutup jadi kayak closing statement gitu ya, buat pemuda-pemuda, terutama Sobat Bincang Energi, sebetulnya kalau mau ikut serta atau mau mulai berkontribusi terhadap tadi supaya pengembangan renewable energy, kemudian berkontribusi terhadap pengurangan climate change, itu boleh ya dikasih pesan-pesan dari Mas Rizky nih, dan mungkin motivasinya supaya yakin dan optimis, karena kita udah nggak boleh pesimis nih ya. Ya, silahkan Mas. Ntar saya dikatain Mario. Ntar saya dikatain Mario Teguh lagi. Mario Teguh. Ya, jadi gini. Okay. Amin lah, amin. Jadi kalau kita bisa lihat dari teman-teman kan biasanya teman-teman yang youth ini kan problemnya adalah aku punya sesuatu yang aku pengen tuh bagaimana bisa berkontribusi terhadap transisi energi, tapi aku nggak punya power, nggak punya uang mungkin. Kan tadi kita bilang bahwa oke, nanti bisa install solar rooftop untuk berkontribusi segala macam, tapi untuk youth sendiri kan ya boro-boro bilangnya mau pasang solar rooftop, beli kuota aja sulit gitu kan. Itu yang saya alamin. Itu saya alamin banget itu. Jadi terlalu tinggi istilahnya kita untuk bilang oke, kamu harus kontribusi di bagian ini segala macam. Tapi kita punya satu keunggulan sebagai youth, itu adalah bagaimana kita melek soal teknologi. Di teknologi sendiri, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya beragam platform untuk menyuarakan hal-hal tersebut. Itu penting, karena kita kalau perang soal tweet war, menang ya, kayaknya Indonesia lawan negara manapun. Jadi kayak cyber army kita tuh lebih itu suara-suara yang sebenarnya bisa kita pelihara, energinya kita bisa pelihara sama-sama, yang jadi youth itu nggak ngerasa bahwa aduh aku pengen kontribusi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau nggak salah ya, di tahun 2020 38% itu kan 0 sampai 23 tahun kan. Yap. Di tahun 2020 sensus penduduk itu kayak hampir kalau nggak salah ini saya lihat nyontekan itu kayak 38%-an. Ya. 27% itu yang 0 sampai berapa tahun kan? Sampai yang sampai 23 tahun itu sekitar 30-an%. Itu kan suara yang lumayan ya istilahnya, ketika nanti mereka tumbuh, mereka melek dengan teknologi segala macam. Itu kan ketika menyuarakan sesuatu, it's getting viral segala macam. Yep. Itu salah satu langkah paling minimal yang bisa kita lakuin untuk mendukung transisi energi, selain cabut colokan kalau nggak dipakai, selain itu selain bagaimana kita mungkin
tidak lebih bisa bijak dalam menggunakan energi segala macam. Itu selain hal-hal itulah yang kita pribadi bisa lakukan. Tapi making something to be viral itu juga our weapon sih, our bullet. Kita bisa explore dari sana untuk youth sendiri. Itu sih dari saya. Oke, thank you banget Mas Rizky. Ini seru banget ya obrolan kita hari ini. Jadi, Sobat Bincang Energi, jangan khawatir, kita bisa mulai dari diri kita sendiri ya. Tadi solusi paling seru banget, cabut colokan, jangan lupa ya. Dan juga ya kita make it viral. Terima kasih banget waktunya Mas Rizky. Ini banyak banget yang ngasih jempol nih di IG Live kita hari ini. Thank you banget dan mudah-mudahan kita bisa terus optimis untuk akselerasi energi baru terbarukan di Indonesia. Terima kasih Mas Rizky, thank you banget, stay safe. Oke, thank you. Terima kasih.